semuanya, kembali lagi bersama Pak Dias. Video kali ini kita sudah sampai pada tema 7, indahnya keragaman negeriku. Nah, pada subtema 1 ini kita akan membahas keragaman suku dan agama di Indonesia, anak-anak. Nah, jumlah suku di Indonesia menurut sensus penduduk tahun 2010 terdiri dari 1331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku yang lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku jumlahnya hanya 2.600-an jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.000-an jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia, anak-anak. Sejak penduduk Indonesia itu, anak-anak, terdiri dari beragam suku, bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Namun kita tetap bersatu dan dapat hidup rukun berdampingan. Nah, berikut beberapa contoh suku yang ada di Indonesia. Ada suku Jawa, Batak, Sunda, Bugis, Dayak, suku Tengger, suku Asmat, ya. Coba anak-anak amati bacaan suku bangsa Indonesia. Terdapat 2 paragraf. Nah, biasanya setiap paragraf memiliki pokok pikiran yang menjelaskan paragraf tersebut itu membicarakan atau menjelaskan tentang apa. Jadi ada pokok pikirannya. Cara menentukan pokok pikiran adalah ada 3, anak-anak. Pertama, membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Kedua, menandai kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir. Biasanya nanti dari kalimat awal atau yang di akhir itu ada pokok pikirannya yang menjelaskan. Kemudian menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Bisa satu paragraf itu semua, anak-anak, bisa di awal, bisa di akhir. Nah, bisa kalian lihat pada paragraf 2, pokok pikirannya ada pada awal kalimat paragraf, yaitu berdasarkan hasil Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri dari 1331. Dan setelah kalimat itu dijelaskan kalimat suku-suku apa saja yang menjadi mayoritas dan minoritas. Berarti pokok pikirannya jumlah suku yang ada di Indonesia. Tahukah kalian, anak-anak, setiap suku yang ada di Indonesia memiliki kebiasaan dan cara hidup yang berbeda-beda. Salah satu perbedaannya adalah transportasi. Pada zaman dahulu, alat transportasi menggunakan tenaga hewan seperti gambar-gambar berikut ini. Kalau di daerah anak-anak, apakah mesin yang dijumpai alat transportasinya seperti gambar di atas? Pasti masih ada, ya. Kalau di daerah Pak Dias ada dokar atau delman. Dokar itu seperti bendi, jadi menggunakan kuda untuk menarik penumpang dan ada pak kusirnya. Perhatikan lagi gambar bendi, pedati sapi, dan pedati kerbau tersebut, anak-anak. Dapatkah kamu melihat persamaan dari ketiga alat tersebut? Banyak persamaannya, anak-anak. Salah satunya ketiga alat transportasi tersebut menggunakan binatang yang sama-sama menarik beban berupa bendi atau pedati. Saat kuda tersebut menarik bendi atau pedati, maka akan bergerak dan bergeser. Seperti halnya kalian di rumah saat mendorong dan menggeser meja. Apa yang terjadi? Pasti meja atau kursi tersebut bergeser atau berpindah tempat. Nah, hal tersebut merupakan salah satu contoh dari gaya yang sedang dilakukan oleh anak-anak di rumah. Gaya, anak-anak, merupakan dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Gaya itu banyak jenisnya, anak-anak, sesuai sumber yang melakukan gaya tersebut. Ada gaya otot, listrik, magnet, gravitasi, dan gaya gesek.
Gaya otot anak-anak, gaya yang dilakukan oleh otot-otot tubuh kita. Misalnya ketika kita menendang bola, mengayuh sepeda, mengangkat buku, kuda menarik pedati, mendorong mobil mogok, membuka pintu, dan lain sebagainya. Kalau gaya listrik adalah gaya yang dialami oleh objek bermuatan yang berada di dalam medan listrik. Contohnya, lampu yang menyala ketika dihubungkan dengan sumber listrik. Serpihan kertas akan bergerak ketika didekatkan dengan sisir atau penggaris plastik yang telah dikosokkan pada rambut. Kipas angin yang bergerak ketika dihubungkan ke sumber listrik, dan lain sebagainya. Gaya magnet merupakan gaya yang terjadi karena adanya dorongan atau tarikan dari magnet. Contohnya, jika magnet didekatkan dengan paku, maka magnet bisa menempel pada paku tersebut. Ada gaya gravitasi atau gaya tarik bumi, merupakan gaya tarik menarik yang terjadi di antara semua partikel yang memiliki massa atau bobot di alam semesta. Semakin besar massa yang dimiliki oleh suatu benda, maka semakin besar gaya gravitasi yang dihasilkan. Mudahnya anak-anak, gaya gravitasi itu gaya yang menyebabkan suatu benda dapat jatuh. Contohnya, bola yang melambung tinggi akan kembali ke tanah. Apel yang jatuh dari pohonnya. Saat kita berjalan, kita selalu menginjak tanah atau bumi, bukan melayang. Gaya gesek anak-anak merupakan gaya yang berlawanan dari gerak benda tersebut anak-anak. Gaya gesek muncul apabila dua buah benda bersentuhan. Misal, gaya gesek antara alas kaki dengan lantai saat berjalan. Jika permukaan lantainya atau telapak kaki licin, maka dapat dipastikan orang yang berjalan tersebut akan jatuh tergelincir. Kemudian gaya gesekan pada penggunaan rem sepeda atau mobil yang berfungsi untuk menghentikan laju kendaraan tersebut. Nah, salah satu contoh penggunaan gaya otot anak-anak adalah pembuatan gerabah. Gerabah anak-anak merupakan alat-alat dapur untuk masak, memasak, dan sebagainya yang dibuat dari tanah liat yang kemudian dibakar. Misalnya kendi, belangga. Tempat yang terkenal dalam pembuatan gerabah ada di Kasongan, Yogyakarta anak-anak. Terkenal dengan hasil gerabahnya yang unik. Di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, terkenal seni pembuatan gerabahnya di Banyumulik. Ada satu karya yang unik dari seni kerajinan gerabah Banyumulik ini, yaitu kendi maling. Umumnya kendi bukan ada di bagian atas ya anak-anak, namun kendi dari Banyumulik ini mempunyai lubang mengisi air pada bagian bawah. Kemudian masyarakat Pulau Au di Maluku Tengah juga membuat gerabah yang disebut sempeh. Mereka kebanyakan membuat sempeh untuk keperluan rumah tangga, untuk sebagai kompor, tempat memasak, tempat makanan, membuat obat-obatan tradisional. Ada pula sempeh yang digunakan untuk wadah suguhan dan berfungsi seperti piring. Kalau di Papua ada seni tradisi pembuatan gerabah di pesisir utara Papua, tepatnya di Kampung Abar. Kampung Abar ini anak-anak salah satu kampung di Danau Sentani, Kabupaten Jayapura. Umumnya masyarakat di sana adalah yang membuat wanita. Konsumen gerabah dari Kampung Abar adalah para wisatawan yang datang ke Danau Sentani. Gerabah Papua itu menarik karena dibuat dengan tangan kosong tanpa mengandalkan teknologi alat pemutar. Bentuknya yang tidak halus dengan motif-motif khas Sentani juga merupakan daya tarik gerabah Papua. Nah, sekian pembelajaran hari ini ya anak-anak, banyak sekali yang kita bahas. Mulai dari suku bangsa Indonesia, mencari ide pokok, mempelajari gaya, dan juga gerabah. Sekian ya dari Pak Dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.